Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 11. Senang sekali di sini Ibu bisa menyampaikan materi setelah sekian lama kita tidak bertemu. Walaupun pertemuan kita kali ini kita lakukan secara online, tidak bertatap muka secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa bahagia dan senang itu untuk bisa memberikan kalian informasi materi yang dapat digunakan untuk kalian ke depannya nanti. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang etika dalam bergaul. Tentu mungkin kamu sudah mengerti bagaimana cara bergaul yang baik, karena dalam bergaul itu tentu memiliki etika, memiliki peraturan, baik itu sopan santun yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Maka dari itu, marilah kita mulai. Etika bergaul dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan kita mempelajari etika adalah agar kita dapat memahami pentingnya etika bergaul dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang diyakini oleh masyarakat, serta mampu bergaul dengan menyesuaikan diri sesuai dengan etika yang ada dalam masyarakat. Dalam kita bergaul dengan masyarakat, tentunya tak lepas juga kita tidak bisa lepas dengan yang namanya etika. Karena pada setiap tempat, pada setiap daerah itu mempunyai etika yang berbeda, mempunyai budaya yang berbeda, mempunyai adat yang berbeda, di mana kita harus dapat menyesuaikan diri. Terlebih lagi, apabila kita bergaul dengan seseorang dengan tempat tinggal yang berbeda, kita akan mampu menyesuaikan diri dengan pengertian etika adalah di sini dibagi dulu. Etika berasal dari kata etiket yang berarti aturan sopan santun dalam pergaulan. Etiket merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan juga membantu dalam mencapai cita-cita. Dengan kita melakukan atau bergaul sesuai etika, maka kita akan memperoleh kelancaran dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam hubungan berelasi dengan orang lain. Perbedaan etika dan etiket. Etiket sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang dasar-dasar etiket. 1. Sopan dan ramah kepada siapa saja. 2. Memberi perhatian kepada orang lain dengan rasa kita ingin membantu. Yang ketiga, memiliki rasa toleransi, dapat menguasai diri serta mengendalikan emosi dalam segala situasi. Pentingnya kita memiliki rasa toleransi yang dapat menguatkan diri kita, menguasai diri kita untuk mengendalikan emosi dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Manfaat etika dalam kehidupan manusia. 1. Membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Dengan kita memanfaatkan
etika, dengan kita mempunyai etika, maka kita akan selalu disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hubungan baik dengan orang. Dengan kita mempunyai etika yang baik, maka kita juga mempunyai kemudahan untuk berhubungan dengan orang lain, mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Kita akan mempunyai keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi atau keadaan yang kita hadapi. Dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, ataupun atas. Tata cara berkenalan yang baik. 1. Memperkenalkanlah dengan cara mengucapkan nama dengan jelas. Siapa namamu dengan jelas, sebutkan dengan baik. Yang kedua, memberikan sedikit informasi tentang dirimu kepada orang yang akan kita kenal. Contohnya, nama lengkapmu, alamatmu, sekolahmu, contohnya seperti itu. Yang kedua adalah adalah personal kontak. Dengan cara menjabat tangan orang yang kita kenal sekitar 3-4 detik. Yang kedua, melihat langsung mata orang yang akan kita ajak berkenalan. Yang ketiga, sedikit tersenyum. Yang keempat, tubuh sedikit ke depan. Karena dengan tubuh kita sedikit ke depan, kita akan lebih sopan. Etika dalam berpenampilan. Etika cara dalam penampilan. Yang satu, sikap duduk. Sikap duduk yang baik itu dengan cara kaki rapat, duduk pula dengan yang sopan, tidak kaki diangkat, atau dengan cara kaki diangkat ke kaki yang lain atau menghilangkan kaki. Yang kedua, cara berjalan. Cara berjalan juga dengan cara yang wajar, tidak perlu dibuat-buat. Cara berjabat tangan tadi sudah ya, dengan menjabat tangan temanmu dengan waktu 3-4 detik. Kontak mata. Pandang mata lawan bicaramu karena akan lebih sopan. Dengan cara gerak tangan untuk memudahkan kita menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah senyum. Jangan lupa tersenyum. Jadi muka kita tidak kelihatan cemberut sehingga orang lain tidak akan sebal. Selanjutnya adalah etika dalam percakapan. Yang pertama adalah hal yang perlu dilakukan untuk dapat berbicara secara efektif. 1. Kita harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Yang kedua, keluasan dalam pergaulan. Yang ketiga, mempunyai persepsi yang tepat terhadap keadaan lingkungan dan yang keempat, dapat menguasai situasi. Yang kelima, mengetahui hasil yang diharapkan dari interaksi. Selanjutnya adalah hal-hal yang dihindari dalam percakapan. 1. Memotong pembicaraan orang lain. Dalam berbicara dengan teman, kita tidak boleh memotong pembicaraan tersebut. Kita tidak boleh menyela, karena itu tidak sopan. Yang kedua adalah memonopoli pembicaraan atau percakapan. Kita tidak boleh memonopoli pembicaraan. Hanya kita terus yang berbicara. Itu tidak diperbolehkan. Kita harus memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk juga menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, membual tentang diri sendiri. Menyombongkan tentang diri sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, membicarakan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan. Yang kelima,
pembicaraan tentang penyakit, kematian, dan lain-lain. Karena itu tidak etis. Kita tidak perlu tahu secara mendetail tentang keadaan orang tersebut. Menanyakan harga barang orang lain. Contohnya, kita melihat dia memakai tas yang bermerek, lalu kita menanyakan harganya. Itu tidak diperbolehkan karena kurang sopan. Yang selanjutnya adalah menanyakan masalah yang sifatnya pribadi. Tentu juga ini tidak diperbolehkan karena ini akan masuk dalam ranah pribadi orang tersebut. Dan kalau kita tetap menanyakannya, orang tersebut akan tidak nyaman. Yang terakhir adalah membicarakan gosip atau berita yang belum tentu kebenarannya. Tentu ini harus dihindari karena akan timbul nanti salah paham atau perselisihan karena berita yang kita sampaikan belum tentu benar. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang yang menghayati tata krama yang baik. 1. Orang tersebut memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Dia mempunyai rasa percaya diri karena dia paham akan tata krama yang baik. Dalam pergaulan, dalam tata berbicara, dia sudah paham. Maka dari itu dia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, segala tingkah laku dan ucapan mencerminkan perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, sopan, ramah, selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan kepada siapa saja. Yang keempat, dapat menguasai diri, selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti atau mengganggu pikiran orang lain. Yang kelima, usahakan tidak membuat kecewa besar, apalagi membuat marah orang lain, walaupun diri sendiri baru atau sedang dalam keadaan sedih, kesal, lelah, atau jenuh. Jadi kita tidak boleh melampiaskan perasaan kita kepada orang lain. Kita sedang marah, orang lain yang jadi pelampiasan. Itu tidak diperbolehkan. Begitulah anak-anak, sedikit pembelajaran kita hari ini tentang etika dalam bergaul. Mudah-mudahan kamu bisa lebih memahami dan lebih mengerti, lebih menghayati, dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pertemuan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya.